itu bisa teh apa dengan badan kurus begini? Kamu kalau tidak bisa kerja, besok saya pecat. Pernahkah Anda menghina seseorang begitu rendah hingga saat nyawa Anda di ujung tanduk, dialah satu-satunya orang yang Anda panggil? Bayangkan sebuah malam yang gelap dan dingin. Mobil mewah Anda mati total di jalanan sunyi yang mematikan. Sinyal ponsel menghilang. Dari balik kaca yang buram, 3 penjahat bersenjata tajam mendekat. Pintu mobil Anda ditarik paksa. Ketakutan itu nyata. Jabatan CEO Anda tidak berguna. Harta Anda tak berarti. Di sana, Anda hanyalah mangsa yang sedang menunggu ajal. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah motor butut datang. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan mengguncang logika Anda. Dalam hitungan detik, udara malam terbelah oleh gerakan mematikan yang belum pernah Anda lihat seumur hidup. Siapakah sebenarnya sosok kurus misterius itu? Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini, kita mendengarkan sebuah kisah nyata yang pilu tentang lulusan SMK yang diremehkan. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Jangan lupa subscribe untuk update kisah inspiratif lainnya setiap hari. Pagi di gedung perkantoran itu selalu dimulai dengan kilau kaca dan langkah tergesa orang-orang penting. Di depan pintu utama, berdiri satu sosok yang nyaris tak pernah dianggap bagian dari kemegahan itu. Satpam kurus bernama Raka. Seragamnya selalu rapi, meski warnanya mulai pudar. Topinya sedikit miring. Motornya tua, knalpotnya berisik, dan tubuhnya terlalu ramping untuk ukuran seorang penjaga keamanan. Di mata banyak orang, ia bukan pelindung, melainkan hiasan. Setiap hari Raka berdiri di titik yang sama. Menyapa tamu, membuka portal, menunduk hormat. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang, atau bagaimana hidupnya setelah jam kerja usai. Tidak ada yang peduli. Dalam kisah nyata kehidupan sehari-hari seperti ini, orang seringkali hanya dilihat dari tampilan luar. Dan Raka adalah contoh paling mudah untuk diremehkan. CEO muda perusahaan itu, Naya, kerap menjadikannya bahan ejekan. Di hadapan karyawan, di depan tamu, bahkan di lorong kantor. Satpam sekurus itu kalau ada masalah bisa apa? Katanya suatu pagi sambil tertawa kecil. Tawa ikut pecah. Raka menunduk, pura-pura merapikan sepatu. Apakah diam selalu berarti kalah? Atau justru cara bertahan yang paling aman? Penghinaan itu bukan sekali dua kali. Setiap komentar terasa seperti tetesan air yang pelan, tapi terus-menerus menggerus batu. Namun Raka tidak pernah membalas. Ia memilih diam, seolah sudah berdamai dengan perannya sebagai sosok yang tak penting. Tapi benarkah ia selemah yang terlihat? Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, setelah seragam dilepas, Raka pulang ke desa dengan motor bututnya. Tak ada yang bertanya, mengapa tubuhnya kurus, tapi geraknya selalu sigap. Tak ada yang curiga bahwa ketenangannya bukan ketakutan, melainkan kendali diri. Dalam banyak cerita inspiratif, orang yang paling diam seringkali menyimpan sesuatu yang paling besar. Apakah ini juga berlaku pada Raka? Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Hinaan, tawa, dan tatapan meremehkan menjadi rutinitas yang tak tertulis. Namun di balik rutinitas itu, ada satu kebenaran yang tak disadari siapapun. Kehidupan jarang memberi tanda sebelum segalanya berubah. Dan ketika perubahan itu datang, ia tidak bertanya siapa CEO dan siapa satpam. Pertanyaannya kini menggantung, setebal udara pagi di depan gedung itu. Jika suatu malam bahaya benar-benar datang, siapakah yang akan berdiri paling depan? Mereka yang merasa paling kuat, atau mereka yang selama ini diremehkan? Hujan turun tipis, hampir tak terdengar, ketika Naya meninggalkan gedung kantor malam itu. Jam di dashboard menunjukkan lewat tengah malam. Ia memilih jalan alternatif, lebih cepat katanya. Meski jarang dilalui dan minim penerangan, lampu-lampu jalan berjarak jauh, menciptakan lorong panjang yang sepi dan dingin. Kaca mobilnya buram oleh embun, dan sinyal ponsel mulai melemah satu baris demi satu baris. Mengapa malam ini terasa berbeda? Pertanyaan itu sempat melintas, lalu mengguap bersama kesibukan pikirannya. Tiba-tiba, mesin tersendat, satu hentakan kasar, lalu sunyi.
Mobil berhenti total di bahu jalan. Naya mencoba menyalakan kembali. Gagal. Klakson ditekan. Tak bersuara. Lampu hazard berkedip sebentar, lalu mati. Pintu terkunci rapat, namun rasa aman ikut padam bersamanya. Di dalam kabin yang kedap, nafas Naya terdengar lebih keras dari hujan. Apakah ini sekadar mogok biasa, atau awal dari sesuatu yang lebih buruk? Menit berjalan lambat, terlalu lambat. Dari kaca spion, bayangan bergerak di tepi gelap. 1, lalu 2, lalu 3. Langkah mereka cepat, terkoordinasi, seolah tahu persis apa yang mereka cari. Tatapan liar memantul di kaca jendela. Jaket basah, wajah tertutup setengah, tangan menggenggam besi pendek. Naya meraih ponsel, sinyal hilang. Ia menekan nomor darurat berkali-kali, tak tersambung. Apakah kekuasaan masih berarti ketika jaringan terputus? Ketukan pertama menghantam kaca, keras. Kedua menyusul, lebih dekat ke gagang pintu. Salah satu dari mereka menunjuk tas mahal di kursi penumpang. Yang lain mengisyaratkan perhiasan di pergelangan tangan. Naya menelan ludah. Ia mencoba mengingat semua rapat, semua keputusan, semua tawa yang dulu terasa aman. Di sini, di jalan gelap tanpa saksi, semua itu tak punya harga. Apakah ketakutan selalu menunggu saat kita sendirian? Kunci pintu bergetar saat mereka menarik gagang. Alarm tak menyala. Hanya hujan yang setia menjadi saksi. Naya merapatkan mantel, memeluk tasnya, dan untuk pertama kalinya merasakan ketakutan yang tak bisa dibeli, tak bisa ditawar, dan tak bisa dihindari dengan jabatan. Lalu dari kejauhan, terdengar suara mesin motor tua, mendekat, tak tergesa, seolah malam itu masih punya kejutan. Pertanyaan pun menggantung, setajam udara dingin di kaca jendela. Siapakah yang akan tiba lebih dulu? Pertolongan atau bencana? Suara knalpot tua itu muncul dari kejauhan, serak dan tak tergesa, seperti denyut waktu yang berjalan di luar kepanikan. Di tengah hujan tipis dan lampu jalan yang jarang, sebuah motor butut melintas perlahan lalu berhenti beberapa meter dari mobil mogok. Pengendaranya turun tanpa banyak gerak, kurus, jaket lusuh, helm buram. Raka, satpam yang setiap pagi berdiri di pintu gedung, yang namanya sering diplesetkan, yang tubuhnya kerap jadi bahan tertawaan. Mengapa ia ada di sini, di jam dan tempat yang salah? Raka tidak langsung mendekat. Ia menilai jarak, membaca arah angin, memperhatikan posisi tangan para perampok. Matanya tenang, nafasnya stabil, seperti seseorang yang sudah sering berada di titik ini, di persimpangan antara bahaya dan keputusan. Salah satu perampok melirik dan tertawa, menunjuk tubuh Raka yang kurus. Cari mati, ejeknya. Yang lain mendekat setengah langkah, besi di tangan berkilat tertimpa lampu jalan. Apakah keberanian selalu terlihat dari ukuran badan? Raka melangkah satu kali, hanya satu. Lalu, semuanya berubah. Gerakannya meledak cepat, pendek, efisien, tanpa sisa. Siku menghantam pergelangan, besi terlepas dan jatuh berdering. Putaran kecil, kaki menyapu lutut. Tubuh lawan ambruk sebelum sempat berteriak. Yang kedua maju panik. Raka menghindar setipis kertas. Telapak tangan menekan titik leher, nafas lawan terhenti seketika. Yang ketiga mencoba kabur. Suara hujan menelan teriakan saat Raka mengejar 2 langkah dan menghentikannya dengan kuncian yang rapi. Tidak ada emosi di wajahnya, tidak ada kata-kata, hanya teknik yang berbicara. Apakah ini kebetulan atau latihan yang disimpan lama? Debu dan hujan bercampur di aspal. 3 tugu tergeletak, mengerang lemah. Raka berdiri, merapikan jaketnya seolah baru saja menepi sebentar. Ia menoleh ke mobil. Naya berdiri terpaku, tangan gemetar di balik pintu. Matanya tak lepas dari sosok yang selama ini ia remehkan. Di dalam kepalanya, kalimat-kalimat ejekan berputar balik, berubah menjadi gema yang menyakitkan. Siapa sebenarnya yang lemah malam ini? Raka berjalan mendekat, suaranya rendah dan tenang. Aman, tunggu di dalam, polisi akan datang. Tidak ada tuntutan, tidak ada pamer, hanya perlindungan. Naya menelan ludah. Di jalan gelap tanpa saksi, hierarki runtuh. Pertanyaan yang tersisa menggantung berat di udara basah.
Berapa banyak kekuatan yang selama ini tersembunyi karena kita terlalu cepat meremehkan. Keheningan turun pelan setelah hiruk-pikuk mereda. Raka membantu Naya menjauh dari mobil. Langkahnya tenang, tangannya sigap, namun menjaga jarak. Tidak ada tatapan menuntut, tidak ada senyum kemenangan. Seolah yang barusan terjadi hanyalah kewajiban yang diselesaikan, bukan alasan untuk menuntut pengakuan. Hujan mulai reda, menyisakan kilau lampu jalan di aspal basah. Apakah keberanian memang selalu datang tanpa sorotan? Sirene terdengar dari kejauhan. Polisi tiba, mengamankan lokasi, memeriksa para pelaku yang tergeletak. Di tengah prosedur, satu demi satu potongan kebenaran terkuak. Seorang petugas menyebut nama Raka dengan nada hormat, bukan sebagai saksi biasa. Di kampungnya, Raka dikenal sebagai guru silat, pelatih bela diri yang telah mengajar belasan tahun. Ia melatih anak-anak desa, remaja, bahkan ibu-ibu, tanpa memungut bayaran. Mengapa nama itu terdengar begitu asing di telinga Naya? Catatan lain muncul. Raka sering diminta membantu pelatihan pengamanan lingkungan, mengajari teknik dasar pertahanan diri, etika menghadapi konflik, dan disiplin emosi. Ia bekerja sebagai satpam di kota bukan untuk status, melainkan untuk hidup sederhana dan mengirimkan sebagian penghasilannya ke kampung. Ia memilih diam, memilih rendah hati, memilih bekerja tanpa cerita. Karena baginya, kemampuan bukan alat pamer, melainkan jawaban yang harus dijaga. Bukankah kekuatan yang sejati justru takut disalahgunakan? Naya berdiri mematung. Setiap ejekan yang pernah ia lontarkan kembali menghantam. Berlapis-lapis, tawa yang dulu terdengar ringan kini terasa kejam. Ia teringat kata-katanya sendiri, tentang badan kurus, tentang ketidakmampuan, dan menyadari betapa dangkal penilaiannya. Di hadapannya berdiri seseorang yang menyelamatkan nyawanya tanpa meminta apapun. Apa arti jabatan ketika nyawa dipertaruhkan? Raka menolak sorotan kamera, menolak pujian berlebihan. Ia hanya memastikan Naya aman, lalu kembali mengurus motornya yang tua. Polisi mencatat keterangan, tetangga berdatangan, malam perlahan kembali normal. Namun di benak Naya, sesuatu telah retak dan tak bisa disusun ulang. Jika orang sekuat ini memilih diam, berapa banyak kemampuan besar lagi yang selama ini tersembunyi karena diremehkan? Pertanyaan itu menggantung saat Raka bersiap pergi. Hujan berhenti sepenuhnya. Naya membuka mulut, ingin berkata banyak hal, namun hanya satu yang keluar, lirih tertahan. Terima kasih. Raka mengangguk singkat. Di balik sikapnya yang sederhana, ada pelajaran yang baru mulai dipahami. Kekuatan tidak selalu berteriak. Kadang ia memilih menunggu hingga benar-benar dibutuhkan. Keesokan harinya, gedung itu terasa berbeda. Bukan karena desainnya berubah, melainkan karena cara orang-orang berjalan dan saling memandang. Bisik-bisik berhenti saat Naya melintas. Tatapannya tak lagi tegak menantang, melainkan tertunduk sejenak. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan ilusi tentang dirinya sendiri. Ia memanggil Raka ke ruangannya, tanpa sekretaris, tanpa agenda resmi. Pintu ditutup pelan, sunyi mengendap. Apakah permintaan maaf memang harus selalu disaksikan agar bermakna? Naya berdiri, lalu duduk kembali, gelisah. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa titel, tanpa perisai jabatan. Saya salah, katanya. Singkat, patah. Tidak ada pembelaan, tidak ada dalih kelelahan atau tekanan kerja. Ia mengakui ejekan, penghakiman, dan kebiasaan meremehkan yang selama ini ia anggap wajar. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti beban yang dilepaskan. Apakah kejujuran selalu terasa sesulit ini? Raka mendengarkan. Sikapnya tetap tenang, bahunya rileks, pandangannya lurus. Ia tidak menginterupsi, tidak menyelah. Ketika Naya selesai, ia mengangguk kecil. Tidak ada tuntutan kompensasi, tidak ada permintaan jabatan, tidak ada daftar syarat. Keheningan di antara mereka lebih jujur daripada pidato panjang. Bukankah keikhlasan seringkali tampak sederhana? Lalu Raka berkata satu kalimat, pelan, jelas, dan menancap. Kadang yang terlihat lemah hanya sedang memilih untuk tidak menunjukkan segalanya. Kalimat itu menggema di ruang yang dingin. Naya menutup mata sesaat. Ia menyadari sesuatu yang lebih besar dari rasa bersalah. Selama ini ia menilai manusia dari kulit terluar, jabatan, postur, suara.
tanpa pernah bertanya apa yang disimpan di baliknya. Jika kekuatan bisa disembunyikan dengan sengaja, berapa banyak potensi yang telah ia singkirkan? Raka berdiri untuk pamit. Ia kembali ke posnya, ke tugas yang sama, dengan martabat yang tak berubah. Naya menatap punggungnya pergi, menyadari bahwa kepemimpinan sejati mungkin dimulai dari kerendahan hati, bukan dari perintah. Di luar ruangan, roda perusahaan berputar seperti biasa. Namun di dalam diri Naya, arah telah bergeser. Pertanyaan terakhir menggantung, menuntut jawaban di hari-hari berikutnya. Apakah perubahan akan berhenti sebagai penyesalan, atau menjadi kebiasaan baru yang menghormati manusia sebelum menilai kemampuannya? Raka tetap berdiri di posnya setiap hari. Seragamnya sama, motornya masih tua, tubuhnya tetap kurus. Namun ada satu hal yang berubah, cara orang memandangnya. Sapa menjadi lebih tulus, senyum tidak lagi meremehkan, dan jarak yang dulu tercipta oleh prasangka kini runtuh oleh rasa hormat. Apakah penghargaan memang harus menunggu bukti ekstrim untuk lahir? Naya pun berubah, perlahan tapi nyata. Ia belajar bahwa jabatan tidak otomatis melahirkan keberanian, dan kekuasaan tidak selalu sejalan dengan kebijaksanaan. Ia mulai mendengar sebelum menilai, bertanya sebelum memutuskan. Setiap keputusan kini ia uji bukan hanya dengan angka, tetapi dengan nurani. Bukankah pemimpin sejati diukur dari caranya memperlakukan yang paling sederhana? Kisah ini nyata dalam banyak wajah. Ada raka-raka lain di sekitar kita. Orang-orang yang bekerja diam-diam, menyimpan kemampuan besar, memilih rendah hati dan tak menuntut sorotan. Ada pula naya-naya yang suatu hari akan dihadapkan pada cermin, ketika gelap menyingkap siapa yang benar-benar kuat. Pesan moralnya sederhana namun tegas. Jangan pernah menilai manusia dari tubuh, seragam, atau jabatan. Kekuatan sejati sering memilih bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk melindungi, bukan memamerkan diri. Dan ketika malam menguji karakter, yang menyelamatkan bukan otot besar atau titel tinggi, melainkan keberanian untuk berbuat benar tanpa saksi. Malam itu membuktikan satu hal yang tak boleh kita lupa. Hormatkan manusia sebelum kita membutuhkan kekuatannya.